Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 WSBM akan mempresentasikan tentang kebudayaan maritim. Saya sendirian di Fadila Putri Zakiah, lalu ada Azahra Daikatul Aziza, Fabi Valery Jacob, Nimade Egy Radu Cahyani, Sisilia Bobolangi, Rea Jian Manggalatung, dan Nurul Anissa Rahman. Kebudayaan maritim sendiri, itu kami akan membahasnya terbagi dalam definisi, wujud, unsur-unsur budaya maritim, dan fungsi sosialnya. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Yang pertama yaitu definisi dari budaya maritim. Menurut Suparno pada tahun 2001, secara sederhana, budaya maritim merupakan sebuah bentuk aktualisasi dari sebuah kebudayaan. Oleh karena itu, definisi budaya maritim tidak bisa lepas dari definisi kebudayaan secara umum. Supartono menyatakan bahwa kebudayaan merupakan kata yang berasal dari kata budi atau tunggal, atau budaya dalam bentuk majemuk yang diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Kebudayaan juga merupakan manifestasi dari kehidupan setiap orang dan kehidupan setiap kelompok orang. Kebudayaan maritim dapat juga dikatakan sebagai kebudayaan kelautan. Pada konsepnya, budaya maritim adalah budaya yang merupakan keahlian, kecakapan, keterampilan menghadapi berbagai masalah. Budaya yang pandai membaca tanda kehidupan, tanda-tanda zaman dengan keluhuran budi dan kearifan jiwa, dan budaya melayani dan mendahulukan rakyat dan kaum yang lemah, baik dalam kondisi yang baik ataupun darurat, dan budaya rela berkorban demi kepentingan umum. Untuk penjelasan selanjutnya, saya persilahkan. Kemudian, wujud budaya menurut Coach Ningrat pada tahun 2000 dalam Setiadi 2006, kebudayaan terbagi menjadi 3 wujud. Yang pertama, sistem ide, yaitu sebagai sistem bersifat abstrak dan tidak dapat dilihat atau diraba, dan hanya terasa dan tersimpan dalam pikiran individu dan kelompok penganut kebudayaan tersebut. Bentuknya dalam kehidupan sehari-hari, agama, hukum, dan undang-undang. Misalnya norma sosial yang tidak ditetapkan, tetapi sepakat diikuti oleh masyarakat agar menjaga kehidupan sosial hingga tertulis dan ditetapkan oleh negara sebagai payung perlindung hukum bagi masyarakat. Kemudian sistem aktivitas yang berupa kegiatan atau aktivitas sosial yang memiliki pola tertentu dari individu dalam suatu masyarakat. Sistem ini dapat terjadi melalui interaksi antar manusia yang berinteraksi dengan sesamanya. Berbeda dengan wujud ide, wujud aktivitas dapat dilihat dan dirasakan langsung kehadirannya. Misalnya upacara perkawinan adat tertentu, kegiatan kampanye untuk mendukung calon pemimpin, dan sebagainya. Kemudian sistem artifak. Wujudnya yaitu yang paling konkret dari kebudayaan, berbentuk benda fisik yang bisa dilihat, diraba, dan dirasakan langsung oleh panca indera. Misalnya wayang golek dari Jawa dan kain ulos dari Batak. Benda-benda tersebut merupakan perwujudan dari ide hingga aktivitas individu dari suatu masyarakat. Terkadang beberapa wujud aktivitas membutuhkan artefak khusus. Begitu pula sebaliknya. Tidak hanya adat istiadat, kegiatan kampanye juga biasanya dapat diiringi oleh lambang-lambang partai pada bendera, kaos, dan atribut lainnya. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan. Baik, yang ketiga ada unsur-unsur budaya maritim dan fungsi sosialnya. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa adalah sarana komunikasi manusia yang sangat dibutuhkan dalam berbudaya. Bahkan, seorang ahli berpendapat bahwa bahasa atau sistem perlambangan manusia, baik secara tertulis maupun lisan, yang digunakan adalah salah satu ciri terpenting dari suatu kebudayaan suku bangsa. Seorang ahli lain berpendapat bahwa kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya dan mewariskannya ke generasi penerusnya sangatlah bergantung pada bahasa, sehingga dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki andil yang sangat signifikan dalam menjadi salah satu unsur-unsur budaya dari kebudayaan manusia. Selain sebagai sarana komunikasi, bahasa juga berperan sebagai alat penyebarluasan kebudayaan yang memiliki maksud pemindahan ide, gagasan,
dan pola-pola perilaku dari suatu kelompok masyarakat kepada kelompok lainnya. Cara-cara berbahasa dan bertingkah laku masyarakat yang tinggal dan bermukim di kawasan pesisir yang pindah kemudian ditiru oleh masyarakat yang tidak tinggal atau bermukim di kawasan pesisir. Ada ungkapan-ungkapan yang muncul dan digunakan di kawasan pesisir pada awalnya, tetapi kemudian ungkapan itu dipakai secara luas dalam masyarakat sekaligus mereka yang tidak tinggal di kawasan pesisir. Misalnya seperti kata laut, lautan, kail, berombak, garam, dan ikan. Bahkan setiap kelompok masyarakat berbeda-beda. Sebagai contoh, bahasa orang Bajo merupakan salah satu dari dialek bahasa Melayu, yaitu dialek Kubu Laut. Sedangkan bahasa Bali merupakan bahasa Austronesia dari cabang Sundik. Begitu pula dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang memiliki perbedaan dalam bahasa-bahasanya. Untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan. 2. Ada sistem pengetahuan. Masyarakat tidak bisa berbudaya, bahkan bertahan hidup tanpa memiliki sistem pengetahuan yang diwariskan kepada penerusnya. Sejati pula, kebudayaan merupakan pengetahuan yang diikuti oleh masyarakat penganutnya, sehingga sistem pengetahuan dalam konteks kultural universal sangatlah dibutuhkan. Misalnya sistem peralatan hidup dan sistem kalender pertanian tradisional atau sistem pranatamangsa untuk menentukan kaitan tingkah curah hujan dengan kemarau yang telah digunakan sejak dahulu oleh nenek moyang kita untuk menjalankan pertaniannya. Selain itu, sistem pengetahuan dapat pula kita lihat dari orang Bajo yang kehidupannya di laut telah menciptakan berbagai pengetahuan yang luar biasa tanpa ada orang yang mengajarinya di lautan. Misalnya, pengetahuan untuk menanam pohon bakau dan mengambil sumber daya hayati laut yang sudah ditentukan waktu, peralatan, daerah penangkapan, dan lain-lain. Semua pengetahuan tersebut mereka dapatkan dari para pendahulu mereka yang telah berjuang menjawab tantangan alam. Ketiga, ada sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Setiap kelompok masyarakat diatur oleh aturan-aturan dan adat istiadat dari kesatuan yang ada di lingkungan sehari-hari masyarakat tersebut. Satuan terkecil dari kelompok yang menghasilkan aturan adat tersebut adalah keluarga inti. Kemudian kesatuan lain yang lebih besar dapat berupa letak geografis, suku, hingga kerajaan ataupun kebangsaan. Sistem kekerabatan dan organisasi sosial dapat dilihat melalui beberapa cara masyarakat melakukan jenis perkawinan, seperti monogami, poligami, poliandri, poligini, perkawinan kelompok, levirat, dan sororat. Selain itu, juga prinsip menentukan pasangan, seperti prinsip endogami dan prinsip eksogami, adat menetap, seperti utrolokal, virilokal, uxorilokal, biolokal, avonlokal, natolokal, dan neolokal, serta jenis keluarga, yaitu ada keluarga batin atau inti, keluarga konjugal, dan keluarga luas. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Empat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Peralatan hidup dan teknologi yang digunakan masyarakat akan banyak memberikan informasi mengenai kehidupan sehari-hari. Menurut Kojaraningrat, masyarakat tradisional memiliki 8 unsur kebudayaan fisik, yaitu alat-alat produktif yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Contohnya batu untuk menumbuk padi dan alat untuk menenun kain. Senjata untuk berburu binatang, menangkap ikan, dan untuk berperang. Wadah untuk menyimpan, memuat, dan menimbun barang. Contohnya lumbung padi. Alat menyalakan api yang terus berkembang dari menggesek-gesekkan 2 buah batu, menggesekkan kayu di atas dedaunan kering sampai adanya minyak dan penggunaan gas. Lalu jenis dan bahan makanan yang memberikan arti dan simbol khusus bagi masyarakatnya atau dikaitkan dengan keagamaan tertentu. Contohnya babi
diyakini haram oleh kaum muslim sehingga umat muslim tidak akan memiliki tata cara memasak babi. Sebaliknya di Papua, babi justru menjadi simbol makanan penting dan biasa dijadikan mahal dalam pesta pernikahan. Lalu pakaian dan tempat perhiasan yang berfungsi sebagai simbol budaya tertentu yang mempresentasikan adat istiadat, normal, dan nilai-nilai suku bangsa tersebut. Tempat berlindung dan perumahan yang berbeda setiap kelompok masyarakat. Contohnya masyarakat Jawa membangun rumah dengan jendela yang besar karena suhu udara tropis yang lembab. Sementara masyarakat Eskimo justru memanfaatkan bongkahan es yang tersedia di sekitarnya karena bahan yang terbatas dan ternyata cara itu berhasil menghindarkan mereka dari kedinginan. Lalu alat-alat transportasi yang berfungsi untuk memindahkan manusia dan barang-barang hasil dari perekonomian. Contohnya dari yang sederhana seperti sepatu, alat seret, kereta beroda, rakit, dan perahu sampai yang modern seperti kereta api, kapal laut, mobil, dan pesawat. Contoh dalam suatu kelompok masyarakat, misalnya orang Bajo, mereka menggunakan jaring atau jala yang berukuran besar untuk menangkap ikan agar hanya ikan-ikan yang besar saja yang tertangkap. Mereka juga membangun rumah perahu yang disebut lepa atau lepa-lepa. Untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, untuk unsur yang kelima ada sistem ekonomi atau mata pencaharian hidup. Masyarakat sangat bergantung dengan mata pencaharian hidup karena melalui hal tersebut masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem ekonomi pada masyarakat tradisional meliputi berburu dan meramu, berternak, bercocok tanam di ladang, menangkap ikan, dan bercocok tanam dengan sistem irigasi. Tetapi seiring berkembangnya zaman, masyarakat tidak semuanya bergantung pada mata pencaharian hidup. Sebagian besar masyarakat mengandalkan keterampilan dan pendidikan mereka untuk mencari pekerjaan yang dapat menghasilkan upah dan dapat menghidupi mereka. Suatu kelompok masyarakat yang hidupnya 90% berada di laut seperti orang Bajo, mata pencaharian mereka tentu saja menjadi nelayan. Sedangkan untuk masyarakat yang berada dan tinggal di wilayah daratan dan didukung dengan situasi modern sekarang dengan teknologi-teknologi canggih, masyarakat lebih banyak mengabdikan dirinya untuk menuntut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi atau universitas terlebih dahulu yang nantinya mereka manfaatkan untuk mencari nafkah. Silakan pemateri selanjutnya. Yang keenam, sistem religi. Mendorong manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religius. Emosi keamanan adalah perasaan dalam diri manusia yang mendorongnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religius. Emosi keagamaan ini pula yang memunculkan konsep benda-benda sakral dalam kehidupan manusia. Selain itu, terdapat 3 unsur yang harus dipahami selain emosi keagamaan, yaitu sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan umat yang menganut religi itu. Sistem religi juga mencakup mengenai dongeng, legenda, atau cerita yang dianggap suci mengenai sejarah para dewa-dewa. Selain teks keagamaan, unsur lain yang menjadi bagian dari sistem religi yaitu tempat dilakukannya upacara keagamaan, waktu dilakukannya upacara keagamaan, benda-benda dan alat-alat yang digunakan dalam upacara keagamaan, serta orang yang memimpin suatu upacara keagamaan. Sistem religi setiap kelompok masyarakat berbeda-beda. Orang Bajo menganggap bahwa laut adalah sesuatu yang sakral. Bagi suku Tamil, mereka percaya kepada Allah karena sebagian besar dari mereka beragama Islam. Sedangkan bagi masyarakat Jawa, mereka percaya kepada hal-hal mistis seperti tongkat, keris yang diperlukan sebagai benda keramat. Yang ketujuh, kesenian.
mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti patung, ukiran, dan hiasan. Awalnya, teknis pembuatan adalah yang paling diperhatikan, tetapi seiring perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian mendalam mengenai teks, simbol, dan kepercayaan yang menyelubungi seni dalam berbagai wujudnya, mulai dari seni rupa, tari, drama, dikaji dan diteliti pula. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.